Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Tat. Masya Allah. Tapi Fatih kelihatannya agak lemes ya hari ini ya? Iya nih, Tat, soalnya sejak tadi pagi saya nggak sempat sarapan. Jadi ya lemes lah, Tat, gitu. Oh, belum sarapan ya, Iya. Masya Allah. Oh, jadi mungkin karena itu juga tadi, Fatih juga tadi Bapak lihat ya, Ustadz lihat itu kamu makan di kelas ya? Iya, betul sekali, Tat. Oh, gimana ceritanya kok bisa Fatih jadi makan lagi ada pembelajaran? Iya, jadi memang karena saya nggak sempat sarapan, jadi ketika di kelas saya kayak, aduh, lapar banget gitu. Jadi saya makan deh, Tat, gitu. Gitu ya. Jadi karena belum sarapan, akhirnya terpaksa kamu makan ya ketika sedang pembelajaran. Nah, tapi kalau misalnya saya mau tanya nih pendapat Fatih ya. Iya. Kalau kamu makan sedang di dalam waktu pembelajaran, ada nggak yang dirugikan dan apa yang dirugikan dari orang-orang yang ada di sana? Mungkin saya ngerugiin diri saya sendiri karena apa ya, mungkin jadi nggak fokus saat belajarnya. Dan saya yakin sih pasti teman-teman saya yang di kelas terganggu juga sama suara ngunyah saya mungkin, dan yang lain-lain lah gitu, Tat. Gitu ya. Jadi kalau makan di kelas itu mengganggu ya, mengganggu yang ada di kelas dan juga merugikan diri sendiri ya, karena jadi membuat kita ketinggalan pelajaran. Kalau misalnya kita bandingkan nih dengan keyakinan kelas yang kita punya, Iya. kira-kira apa yang kamu lakukan itu ada nggak yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini? Kayaknya saya tidak menghargai orang saat di kelas kita, dan itu nggak sesuai lah dengan prinsip kelas kita gitu. Jadi tidak menghargai ya? Iya, Tat. Karena kalau lagi makan itu bagaimana bentuk tidak menghargainya? Karena terutama mungkin dari suara mengunyah, terus mungkin ya pokoknya nggak respect lah sama orang di sekitar gitu, Tat. Oh, gitu ya, Masya Allah. Baik, ya bagus ya Fatih. Jadi Fatih tadi di awal sudah sadar bahwa Fatih makan karena terpaksa gitu ya, dan Fatih sadar itu salah. Itu wajar ya, semua orang pasti buat kesalahan. Dan kemudian Fatih juga menyadari bahwa apa yang Fatih lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh kelas. Nah, kalau begitu Ustadz jadi pengen tahu kira-kira apa nih rencana Fatih ke depannya supaya hal itu tidak terjadi lagi? Mungkin kalau dari saya lebih disiplin lagi, harus lebih disiplin mengatur jadwal makan saya, terutama mungkin sarapan gitu, supaya nggak ya terpaksa makan di kelas lagi kayak hari ini gitu. Masya Allah ya. Jadi kalau makannya teratur, insya Allah tidak akan merasa lapar lagi di kelas ya. Iya, wajar lah, semua orang butuh makan ya, kebutuhan hidup kita. Baik ya, Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ingin Fatih lakukan itu Allah mudahkan ya. Amin. Sampai ketemu lagi Fatih di kelas nanti ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk hari ini saya setelah tadi kedapetan ya sama Ustadz Agri makan di kelas gitu, dan kemudian habis itu saya dipanggil Ustadz Agri dan ada pembicaraan singkat antara saya dan Ustadz Agri. Saya merasa apa ya, mungkin beda dari biasanya saya dihukum guru-guru lain gitu. Karena biasanya guru kan kayak
udah kan, makan di kelas kamu langsung kena hukum, langsung ke tarbiyah, langsung ke, ya dihukum lah langsung. Tapi tadi ketika ada pembicaraan sama Ustadz Agri, saya merasa ada keterbukaan gitu. Ada penyelesaian masalah yang biasanya itu datang dari guru, kayak kamu makan di kelas, kamu melanggar ini, kamu harus begini-begini. Tapi kali ini penyelesaian masalah itu, problem solvingnya datang dari saya. Jadi saya merasa saya lebih bertanggung jawab pada diri saya sendiri, dan mungkin saya merasa bisa lebih berkembang lah begitu dengan adanya percakapan tadi itu. Dimulai dari rangkaian pembicaraan yang disusun Ustadz Agri, termasuk dari mengidentifikasi kenapa saya makan di kelas, kemudian apa peraturan dan mungkin norma-norma, prinsip-prinsip kelas yang saya langgar, kemudian adanya penyelesaian masalah yang itu datang dari saya sendiri gitu. Ustadz Agri kayak, sekarang bagaimana cara saya menyelesaikan masalah itu? Ya, saya pasti berpikir menyelesaikannya dengan cara saya lebih disiplin dengan diri saya begitu. Saya lebih gampang nge-track perkembangan diri saya begitu jadinya, ketimbang guru yang langsung menginstruksikan saya, kamu harus begini gitu. Jadi saya merasa lebih baik hari ini, dan semoga lebih baik untuk hari esoknya lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dad. Gimana kabarnya nih, Akila? Alhamdulillah baik, Dad. Insya Allah. Tapi kayak Akila tuh hari ini nggak kayak Akila biasanya nih, yang semangat, ceria. Kayaknya hari ini lelah banget gitu wajahnya. Kenapa ya? Tadi Dad baru bangun tidur tadi. Habis di sekolah, habis di kelas tadi. Oh iya, tadi juga Ustadz lihat kamu di kelas itu waktu Ustadz amati, wah Akila ketiduran nih di kelas. Itu gimana ceritanya kok bisa tidur lagi pelajaran? Semalam teman saya ada yang ngajak saya ngobrol sampai malam, tengah malam gitu. Jadi ya saya juga ikut ngobrol sampai malam. Tidurnya juga telat, Dad. Oh, jadi karena kurang tidur ya? Iya, Dad. Karena kurang tidur jadi akhirnya ketiduran waktu di kelas. Baik, ya itu wajar lah ya. Jadi namanya manusia itu butuh tidur ya, normalnya sih 6-8 jam. Kalau kamu semalam berarti tidur berapa jam tuh? Kayaknya nggak nyampe 4 jam sih, Dad. Oh, nyampe 4 jam, Masya Allah, pasti ngantuk banget ya. Ya wajar lah ya, wajar kita ketiduran, kita berbuat salah, manusiawi. Tapi kalau misalnya tidur di dalam kelas, kira-kira itu ada yang dirugikan nggak? Dan apa nih yang sekiranya dengan tidur itu membuat kerugian pada bagian apa dari kita yang ada di kelas? Jujur sih, Dad, kalau saya tadi pas diajarin sama gurunya ya, Dad, itu kayak gurunya udah jelasin. Saya tidur di tengah-tengahnya tuh. Tiba-tiba udah selesai semua. Saya nggak kerasa ada yang ketinggalan pelajaran gitu, Dad. Saya juga kayak tadi sama gurunya juga saya ngerasa kayak kurang ajar aja gitu, Dad, kan. Lagi ngajar gitu, terus tiba-tiba saya nggak merhatiin gitu, Dad. Kayak kurang sopan aja rasanya. Jadi walaupun kita butuh tidur, tapi kalau tidurnya di kelas itu buat diri kita juga rugi ya, jadi ketinggalan pelajaran. Rugi. Buat orang lain juga rasanya itu tidak baik ya, tidak sopan, tidak menghormati, tidak menghargai. Baik, kalau Akila menganggap apa yang Akila lakukan itu salah, gitu kan? Nah, apakah apa yang Akila lakukan ini sesuai atau tidak dengan apa yang kita yakini di kelas? Nggak sesuai, Tat. Beda jauh. Apa yang tidak sesuainya? Tidak menghargai guru pertama. Tidak menghargai. Ya, lebih karena tidak menghargai guru sih sebenarnya. Menghargai ya. Berarti kita semua yakin bahwa semua orang itu berhak untuk dihargai gitu ya. Kalau buat diri sendiri, kira-kira ada nggak yang karena tidur jadi ketinggalan nih gitu? Itu berarti saya kayak tanggung jawabnya kurang jauh, Tat. Kurang bertanggung jawab. Harusnya bisa belajar ya. Harusnya kan setiap dari kita bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri ya. Gitu. Gitu. Baik, kalau misalnya
Akila sudah tahu bahwa apa yang Akila lakukan itu tidak baik untuk diri sendiri dan orang lain, dan apalagi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa nih yang mau Akila lakukan ke depannya supaya itu tidak terjadi lagi? Mungkin saya bakal ngusahain buat tidur lebih cepat terus ya. Nggak ngehirauin aja kalau teman yang ngobrol gitu. Jadi kayak biar bisa tidur 6 jam minimal tetap. Baik. Ya kalau tidurnya cukup insya Allah nggak ngantuk ya. Ya insya Allah tuh. Karena emang kebutuhan manusia itu butuh tidur. Jadi jangan sampai karena keasikan ngobrol kita jadi kurang tidur. Baik. Ya, saya berharap semoga apa yang Akila niatkan, apa yang ingin Akila lakukan itu Allah mudahkan sehingga Akila kedepannya bisa kembali menjadi Akil yang ceria, yang semangat lagi di kelas ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Setelah pertemuan saya dengan Ustaz Agri tadi, saya jujur merasa sangat tenang dan tenang. Kenapa? Karena biasanya setelah saya melakukan kesalahan seperti tidur tadi barusan, guru akan selalu langsung bilang, kamu akan saya hukum dengan seperti ini dan ini. Tapi Ustaz Agri berbeda. Ketika saya datang, mukanya tidak marah, mukanya sumringah, senyum lebar. Saya berpikir, wah, kenapa orang ini bisa senyum? Terus akhirnya dia pun bertanya pada saya, kayak, kamu tadi tidur ya di kelas ya? Terus saya jawab iya. Dia nggak langsung hukum saya, tapi dia nanya dulu, kenapa kamu tidur tadi di kelas? Saya ngasih alasan, tapi dia malah menaikkan saya balik dengan cara yang baik, halus, lembut gitu. Saya senang, dan karena itu saya ingin berubah jadi lebih baik. Terima kasih Ustaz Agri.